Efesus pasal 5 ayat 16. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat ini adalah bagian dari tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus, ya. Dalam konteks ini Paulus mendorong orang-orang percaya supaya mereka mempergunakan waktu mereka. Pagi hari ini saya memberikan tema khotbah mengelola waktu di tengah dunia yang jahat. Mengelola waktu di tengah dunia yang jahat. Saya sempat buat status di Facebook, saya bilang bukan hanya kita bijak dalam mengelola keuangan, tapi kita harus bijak mengelola apa? Waktu. Karena waktu ini tidak dapat diputar lagi. Waktu ini ada batasannya. Kalau uang kita bisa cari, betul? Tapi kalau waktu tidak akan bisa dicari lagi. Dia tuh berlalu. Tidak mungkin pujian yang tadi kita mau ulang lagi ke jam 9 lagi, tidak. Waktu ini akan terus berlalu. Di tengah-tengah dunia yang jahat, dunia yang sedang mengalami krisis, kejahatan-kejahatan terjadi, kita harus pintar mengelola waktu ini supaya kita juga jangan masuk terperangkap di dalamnya, di dalam kejahatan, di dalam dunia ini. Ya. Kita harus bijaksana supaya waktu yang ada ini dipergunakan dengan baik. Saya lihat dalam BMK dikatakan gunakanlah waktu ini sebaik-baiknya. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Karena masa ini, masa yang sekarang adalah masa yang jahat. Ini kita tidak tahu, saya belum baca waktu tahun berapa Paulus tulis ini. Waktu itu saja Paulus sudah bilang ini waktu-waktu yang jahat. Waktu yang Paulus sedang tulis untuk jemaat di Efesus. Apalagi sekarang. Berarti kejahatan ini sudah semakin merajalela. Sudah semakin bertambah. Dunia ini terlalu jahat. Orang-orang yang tidak bijak akan masuk perangkapnya, dan bahkan mereka akan menjadi pelaku-pelaku kejahatan. Betul? Betul atau tidak? Kalau kita tidak bijaksana, kita tidak pakai waktu ini dengan baik, ya, kita buat dosa, kita berkata bahwa oh masih ada hari esok, masih ada kesempatan. Padahal kita tidak tahu kesempatan ini betul-betul ada atau tidak. Kita tidak tahu. Saya melihat hari-hari ini memang dunia ini sangat jahat loh. Ya. Kemarin viral lagi di TikTok anak SMP, anak perempuan SMP itu dia minta maaf dicabuli oleh teman-teman seangkatannya dia SMP. Dan dia sendiri mau. Artinya betapa jahatnya dunia ini sedang mencari mangsa-mangsa, sedang mencari anak-anak, sedang mencari orang tua, sedang mencari setiap manusia untuk masuk dalam perangkap. Tadi pagi, wah ini Marco yang putar ini khotbahnya Pak Pendeta Mel, tapi mereka sudah jalan ke atas, saya masih sempat dengar khotbah. Beliau bilang apa? Orang tua tuh harus punya waktu dengan anak. Jangan terlalu sibuk. Sebentar-sebentar kamu sudah sibuk, baru tahu, oh ternyata saya punya anak sudah masuk jatuh dalam dosa lesbian. Sudah jatuh dalam dosa apa? Gay, perzinahan. Kenapa orang tua terlalu sibuk? Tidak ada waktu. Tidak ada waktu untuk duduk bercerita dengan anak-anak, ya. Merajut hubungan yang baik, harmonis dengan anak-anak. Jauh. Orang tua terlalu sibuk dengan uang. Orang tua terlalu sibuk dengan perkara-perkara duniawi. Sehingga lupa membangun keintiman dengan anak.
membangun hubungan yang harmonis dengan anak. Sehingga apa? Ketika anak jatuh dalam dosa baru kita sadar, aduh, saya punya anak sudah jadi begini. Aduh, saya punya anak sudah jadi apa ini? Kenapa? Karena tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Waktu dibuang begitu saja. Ya. Ini penting sekali kita mempergunakan waktu dengan baik. Karena waktu ini tidak akan bisa kembali. Kita tidak bisa bilang, anak kau kecil kembali dulu supaya saya rawat ulang. Tidak akan bisa. Makanya firman Tuhan di pagi ini, kita harus benar-benar mempergunakan waktu dengan baik. Waktu adalah salah satu hal yang paling berharga yang sedang kita miliki. Bapak Ibu, bukan uang yang paling berharga. Amin. Bukan uang. Bukan emas dan perak hari ini yang kita pegang, yang kita anggap itu paling berharga dan paling bernilai. Tapi waktu. Amin. Waktu ini paling berharga. Sebab kalau waktu tidak ada, mana mungkin kita bisa mau kerja. Kita mau cari uang. Tuhan bilang ke waktu selesai, kita mau bilang apa? Stop sudah toh? Iya kan? Stop. Tidak bisa buat apa-apa lagi. Jadi waktu ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pergunakan dengan baik. Saya pun sedang belajar untuk mempergunakan waktu ini, ya. Waktu ini lebih berharga dari uang. Kita dapat membuat lebih banyak uang, kita dapat mencari banyak uang, bisa, tapi waktu tidak bisa. Waktu ini terbatas. Uang orang bisa produksi terus, betul? Tapi waktu tidak ada orang yang bisa produksi. Karena itu datang dari Tuhan. Jadi pergunakanlah waktu ini dengan baik. Ya, karena waktu ini sangat penting. Kenapa kita harus mempergunakan waktu ini? Karena kehidupan kita terbatas. Betul? Kita terbatas. Kita tidak bisa menarik waktu ini lebih panjang lagi. Ada batasnya. Hidup di dunia ini pun ada batasnya. Orang mau masuk sekolah pun ada waktunya. Semua yang kita lakukan pasti ada waktunya. Pengkhotbah pun bilang begitu. Semuanya ada waktu. Ada waktu untuk kita masuk, ada waktu untuk kita keluar, ada waktu untuk kita bekerja dan sebagainya. Semua ini ada waktu. Kalau tidak ada waktu, maka semua tidak akan bisa berjalan. Betul? Setiap orang hanya memiliki waktu tertentu dalam kehidupannya. Ya. Jadi ada batas kita hidup. Amin. Tidak tahu hidup kita ini pribadi lepas pribadi ini Tuhan kasih batasnya kapan? Ya. Tuhan kasih batasnya besok kah, lusa kah? Berapa tahun lagi kah? Tidak ada yang tahu. Artinya waktu ini sangat penting. Waktu ini sangat berharga. Pengelolaan waktu yang baik dapat meningkatkan produktivitas. Nah, kalau kita bisa mengelola waktu dengan baik, kita bisa lebih efektif. Kita kalau bangun sudah terlambat, coba ya, kita yang biasa bangun pagi nih. Kalau bangun sudah terlambat, itu rasanya tuh sudah mulai kacau. Ya kan? Sudah mulai kacau. Aduh, yang tadinya saya harus kerja jam segini, saya tidak bisa kerja lagi. Saya harus cepat buru-buru untuk selesaikan pekerjaan yang sebenarnya beberapa jam yang lalu saya harus kerjakan. Jadi ketika kita mengelola waktu dengan baik, kita lebih produktif, betul? Ada orang malam bukannya dia istirahat, malam-malam itu dia bikin pekerjaan-pekerjaan yang banyak. Malam itu waktunya orang istirahat, malah dia tidak istirahat, dia nonton sampai berjam-jam. Ada orang nih yang bisa nonton sampai jam 2, jam 3. Kayak nonton film-film berseri. Ya, saya ini jujur tidak pernah nonton begitu. Lebih baik kita tidur.
Saya punya teman karena kebiasaan tidur jam 2, jam 3 baru tidur, akhirnya sakit. Dan itu sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Makanya kita harus mengelola waktu dengan baik, supaya ketika kita bangun pagi kita lebih produktif. Amin. Lebih sehat, lebih segar. Saya sudah berapa waktu ini, saya kalau bangun pagi, habis bangun pagi, saya berdoa, habis berdoa saya beraktivitas, saya olahraga, supaya cari keringat, supaya saya semangat. Kadang-kadang kan mungkin kita sudah capek, kita bangun pagi itu kita sudah rasanya bukan semangat tapi malas bangun. Kenapa? Mengantuk, aduh rasanya tuh mau tidur lagi. Kita berusaha lawan hal-hal yang menghambat produktivitas kita. Ya. Waktu ini jangan kita buang-buang begitu saja. Kita pergunakan dengan baik. Ketika kita dapat mengelola waktu dengan baik, ada keseimbangan dalam hidup kita. Ini yang beberapa hal juga saya mau ajarkan kepada jemaat Tuhan supaya kita juga bisa berubah dalam cara hidup kita. Ya, karena kita semua ini masih hidup di dunia ini, masih hidup di bumi ini. Nah, ketika kita mampu mengelola waktu dengan baik, maka ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu mengelola waktu dengan baik, maka kita rasa ada pergerakan atau pertumbuhan dalam pribadi kita. Ketika kita mampu mengelola waktu dengan baik, maka kita bisa menghabiskan waktu-waktu yang bermanfaat dengan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa membangun hubungan dengan orang, membangun hubungan dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Dan waktu ini menunjukkan kesempatan. Ya, banyak kesempatan yang datang dan pergi. Kenapa? Karena orang tidak bisa mempergunakan waktu dengan baik. Nah, hari ini kita belajar mengelola waktu itu. Waktu yang diberikan dari Tuhan untuk kita semua sama, 1 hari 24 jam. Pertanyaannya, dalam 24 jam ini kita bikin apa saja? Nah, apakah kita sedang melakukan hal-hal yang bermanfaat atau tidak? Apakah kita sedang melakukan hal-hal yang membangun pertumbuhan iman kita atau tidak? Jadi mari kita mempergunakan waktu yang 1 hari 24 jam Tuhan kasih ini dengan baik. Nah, dalam konteks Efesus pasal 5 ayat 16 ini kita baca kenapa sampai Paulus mengingatkan supaya mempergunakan waktu dengan baik, karena masa-masa ini adalah masa yang jahat. Betul? Sangat jahat. Dan kejahatan itu bisa terjadi di depan mata kita. Kejahatan itu bisa terjadi di samping kita. Kejahatan itu bisa terjadi di sekeliling kita. Makanya perlu hati-hati. Ya. Nah, hari-hari jahat itu merujuk pada kondisi dan tantangan moral. Ya. Kita lihat keadaan sosial dan moral yang semakin merosot. Makanya Paulus mengatakan hari-hari ini adalah hari yang jahat. Moral semakin merosot. Orang-orang tidak bisa lagi membangun kehidupan sosial yang baik. Ya, kehidupan moral yang baik. Kita melihat sekarang anak-anak punya karakter beda dengan anak-anak yang dulu. Kenapa? Karena sekarang orang tua mungkin tidak punya waktu lagi untuk mendidik anak-anak. Dia tinggal bawa pergi sekolah saja, taunya guru yang didik itu anak. Padahal siapa yang melahirkan? Orang tua yang melahirkan. Tapi orang tua bilang, sudah pergi sekolah sana. Padahal nanti kalau itu anak jadi orang, yang dia tanya siapa? Dia bapak nama siapa? Betul? Nah, orang tua di mana? Itu yang ditanya. Bukan guru nama siapa yang ajar itu hari.
Karena yang ajar ini anak nih guru banyak. Dari TK sekarang anak umur 3 tahun saya sudah masuk sekolah. Sampai di SMA, sampai dia kuliah, tidak tahu berapa banyak guru yang ajar dia. Tidak mungkin orang tanya, guru siapa yang ajar dia? Tidak. Yang orang tanya, orang tuanya nama siapa? Ya. Jadi artinya di sini tugas daripada orang tua, tugas daripada keluarga itu sangat penting untuk bagaimana membentuk pribadi anak-anak supaya mereka memiliki moral yang baik, kehidupan sosial yang baik. Ya, anak-anak kita ajarkan mereka hidup berbagi, saling mengasihi. Ya, jangan anak kita pelit juga kita juga iya saja. Oh, memang dia tuh memang dasarnya pelit. Jangan. Kita ajar dia untuk berbagi, kasih kakak ya, kasih adik ya. Harus berbagi kalau dia punya lebih. Kita ajarkan kepada anak-anak nilai-nilai kebenaran karena hari-hari ini jahat. Sebab kalau mereka tidak kuat dengan kebenaran, mereka tidak kuat dengan firman, mereka akan masuk dalam kejahatan-kejahatan yang dunia sedang rancangkan, yang dunia sedang lakukan. Hati-hati. Saya baca dari ayat 15 sampai 18 ya, dia dikatakan begini. Sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang-orang bodoh. Ya. Hiduplah seperti orang-orang bijak. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya bertanya kepada teman-teman di lapas. Beberapa waktu tuh saya kalau datang ke sana saya lihat ada yang masih merokok. Saya tanya, ada orang-orang situ. Saya tanya mereka masih merokok. Banyak anak-anak teman-teman di sana begitu. Sekarang saya tanya mereka, merokok berguna atau tidak? Mereka sudah bingung antara mau berguna atau tidak ini. Saya bilang merokok berguna atau tidak? Baru yang duduk di depan saya ini merokok semua. Mereka bilang apa? Tidak berguna. Saya bilang kenapa tidak berguna? Coba sebutkan kenapa rokok itu tidak ada gunanya. Mereka sendiri yang jawab. Karena dapat menyebabkan kanker, karena dapat menyebabkan paru-paru. Ya, mereka sendiri yang jawab, bukan saya. Saya bilang begini, kalau sudah tahu rokok tuh membuat kehidupan kamu jadi tidak benar, lalu kenapa kamu masih mau jadi orang bodoh seperti ini? Iya toh? Saya bilang begini, rokok 1 bungkus berapa? Dong sendiri yang jawab. Padahal ini orang di lapas, saya tidak tahu ini orang dapat uang dari mana kok beli ini rokok nih. Rokok 1 bungkus berapa? 25.000. Saya tanya, 1 hari habis berapa? 2 bungkus. 50.000. Saya bilang begini, 50.000 kita satu keluarga suami istri pi makan bakso di Borju sana, enak. 2 orang yang mau makan, atau pi makan nasi ayam 50.000, aduh, mengenyangkan 2 orang. Kita harus bijak, bukan hanya mengelola keuangan, waktu, bukan hanya mengelola waktu, keuangan. Ya bersyukur dulu Mama Gembala juga waktu kan buka kios juga gitu. Tapi kita harus bijak. Nah, ini kebenaran yang harus saya sampaikan. Saya tidak mungkin sampaikan kepada orang lain lalu jemaat Tuhan saya tidak mau sampaikan. Saya harus sampaikan. Kita harus bijak, mempergunakan waktu yang ada. Kita harus percaya kepada Tuhan. Di tengah dunia yang jahat menawarkan berbagai macam hal, keinginan daging. Ya, saya baca firman Tuhan, bilang apa? Dunia ini menawarkan apa? Keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata.
Mata ini paling senang lihat-lihat yang enak-enak sah. Gitu. Itu yang dunia tawarkan kepada kita. Makanya kemarin saya sempat tanya Marco, saya bilang begini, kira-kira kita ini masih ada keinginan mata kosong? Ya, kira-kira masih ada atau tidak? Masih. Kita lihat ini mau, lihat itu mau, ya. Padahal sudah ada baju kita mau lihat terus yang lain. Apalagi kalau sampai orang obral di live, aduh, rasanya kita mau biar uang tidak ada juga kita ini, ya. Kita mau fix saja, ya. Itu keinginan mata, kita harus bijak. Kalau kita tidak bijak, kita terlena. Kalau kita tidak pintar-pintar mengelola keuangan kita, waktu kita habis. Banyak orang sekarang terjerat dengan pinjaman online. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon sama debt collector, ya, dikatakan kamu kenal nama ini atau tidak? Saya bilang iya, saya kenal, itu nama teman saya. Iya, dia sudah tunggakan belasan juta. Ya. Padahal saya ada di sini, teman saya ada di jauh sana. Orang terjerat dengan pinjaman seperti itu. Kenapa? Karena tidak mampu lagi mengelola waktu, mengelola keuangan. Akhirnya apa? Ada enak nih. Ada ini pinjaman online. Kan sekarang nih kita buka YouTube sedikit, kita buka ini FB sedikit, sudah ada. Mau pinjam 20 juta di ini aja. Ya toh? Dengan bunga hanya berapa persen. Kita terlena, banyak orang terlena. Orang Indonesia tuh banyak yang terlena. Akhirnya apa? Hancur. Karena bunganya tuh melejit, tinggi. Ya. Banyak orang juga masuk ke judi online. Beli slot ini segala macam, hancur. Yang tadinya mereka diberkati tapi setan merampas semua kekayaan mereka, harta mereka. Jadi apa? Tidak jadi apa-apa. Kenapa? Karena tidak bijak. Tidak mau bekerja dengan baik. Waktu yang ada dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Akhirnya apa? Jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam dosa. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus sadar ini. Harus sadar ini. Orang yang punya uang banyak saja, dia main judi, dia kalah juga, nol juga. Kita ini sudah susah, jangan main judi lah. Saya kasih tahu memang. Saya ingatkan ini juga karena saya juga sebagai penyuluh agama di kantor beberapa waktu yang lalu, kepala bidang dari Kanwil Provinsi NTT ada datang dan minta kepada kami semua untuk jangan sampai ada di antara kami yang bermain judi. Jangan main judi. Judi itu tidak membawa berkat. Betul? Judi itu tidak akan membawa kita kepada damai sejahtera. Kita pergunakan orang lain, orang titip uang di kita, orang titip uang di kita saja. Kayak kemarin Mama Eti ada cerita di saya. Orang titip uang di kita, lalu kita pergunakan untuk kita kepentingan saja, itu hati kita tidak damai sejahtera, betul? Apalagi judi yang kita dapat bukan dari hasil keringat kita. Ya. Yang kita dapat bukan dari berkat yang Tuhan kasih. Jangan bilang, puji Tuhan tembus. Tuhan berkati. Jangan salah, setan bisa buat mujizat. Kalau kita tembus 5 kali 4 kali 3 lah, macan lah. Saya omong begini, saya juga dulu mantan dari orang yang suka bermain judi. Saya juga pernah main judi, jadi saya juga omong karena saya pernah. Tapi sudah kita stop, ketika kita kenal Tuhan, stop. Tidak mau lagi, padahal itu tawarannya enak. Itulah pekerjaan iblis, membawa kita kepada kejahatan. Sebentar kita sudah tembus, uang kita dapat tidak sesuai dengan hasilnya, tidak sesuai dengan angka yang harus kita terima. Terjadilah kekacauan, pertengkaran, perselisihan di situ. Ya kan? Pembunuhan juga bisa terjadi di situ. Jadi hati-hati. Dengan waktu ini harus pergunakan dengan baik.
kerja dengan baik, kerja dengan rajin, jangan malas. Ya, supaya kita dapat berkat dari situ. Amin. Firman Tuhan apa? Tangan orang rajin itu diberkati. Ya, tangan orang rajin itu diberkati. Coba lihat mama-mama dong yang bangun pagi-pagi itu, mereka tuh orang-orang rajin. Mereka diberkati Tuhan. Amin. Ketika kita kerja, kita dapat uang. Jangankan kayak Mama Elora misalnya jual bawang saja, bawang laku saja, aduh puji Tuhan. Ya kan? Itu dari hasil kecil, tapi kita rasa sukacita. Waktu yang ini kita pergunakan membuat kehidupan kita lebih produktif, membuat waktu ini lebih berharga lagi, membuat waktu yang Tuhan kasih ini tidak sia-sia. Waktu ini menunjukkan masa-masa yang jahat, hari ini hari yang jahat. Ya, saya mau katakan bahwa tekanan dan godaan itu selalu datang. Betul? Kenapa Paulus bilang hari-hari ini adalah hari yang jahat? Karena banyak tekanan dan banyak godaan. Ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur loh. Bersyukur kita kenal Tuhan. Makanya kalau saya bilang apa? Imanmu harus bertambah teguh dan harus melimpah dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Hari-hari ini hidup mereka penuh dengan tekanan. Mereka banyak uang tapi mereka bingung. Tidak ada damai sejahtera. Mereka ditekan dengan keadaan. Ya. Tapi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, lihat. Walaupun kita sederhana, walaupun kita biasa-biasa saja, makan minum apa adanya, tapi lihat, masih penuh dengan sukacita. Ada orang yang sedang digoda terus oleh iblis. Banyak sekali godaan, banyak sekali tawaran. Hati-hati, setan itu dia punya tugas setiap hari itu goda kita. Ya, setan itu setiap hari itu dia goda kita. Jadi hati-hati dengan cara kerjanya iblis. Dia goda kita sampai kita jatuh. Tawarannya itu banyak dan itu sangat enak. Tawaran iblis itu mengenakan mata, mengenakan telinga, mengenakan hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu di Eropa, di negara-negara barat itu mereka suka kirim misionaris. Ya. Tapi sekarang malah di negara-negara tertentu yang dulunya kirim misionaris, tempat ibadah mereka sudah dipakai oleh orang lain. Sudah dipakai untuk melakukan hal-hal yang lain. Sudah dipakai menjadi diskotik. Kekristenan semakin menurun. Ya. Kenapa? Karena godaan dari iblis. Godaan dari setan. Daripada kita kasih sewa di gereja bayar apa adanya, lebih baik kita kasih sewa di diskotik. Ya toh? Diskotik bayar lebih mahal. Itu tawaran-tawaran iblis, tawaran-tawaran setan. Setan akan berusaha goda kita setiap hari supaya kita bisa jatuh. Dan kita harus ingat akan dunia ini yang penuh dengan kejahatan. Jadi jangan sampai kita terlena di dalamnya, kita jatuh di dalamnya. Kita harus menjadi orang-orang yang mempergunakan kesempatan ini, mengelola kesempatan ini dengan baik, mengelola waktu ini dengan baik. Karena waktu ini tidak bisa diputar lagi. Waktu ini tidak datang kembali. Dia akan berlalu. Dia akan berjalan terus. Kita lihat jam dinding saja berputar terus. Dia berhenti berputar kalau apa? Baterai habis. Baterai mati, sudah selesai. Begitu. Waktu yang Tuhan kasih kepada kita juga begitu. Kita akan selesai melakukan segala sesuatu kalau Tuhan bilang waktumu sudah selesai. Jadi waktu yang ada kita harus bijak mengelolanya. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak bisa mengelola waktu dengan baik?
Yang terjadi ketika kita tidak bisa mengelola waktu dengan baik adalah kita akan kehilangan kesempatan. Kita akan kehilangan apa? Kita akan kehilangan apa? Kesempatan. Ya. Tuhan memberi kita kesempatan untuk terus membenahi diri. Dan harganya tuh sangat mahal. Sebab kehilangan kesempatan itu adalah ketika kita meninggal dunia. Saat kita meninggal, itu sudah kehilangan apa? Kesempatan. Berarti ada kesempatan lagi. Nah, ada satu yang viral, dan ini juga yang saya mau sampaikan kepada kita semua jemaat GBI Siloam Yerusalem. Ya, ada pendeta yang marah ketika mau menguburkan salah satu orang, dan mereka mau taruh tas di dalam peti itu, tas dalam peti, dan itu tas itu ada isi rokok. Jadi pendeta sampai berdebat dengan keluarga, ya, karena pendeta bilang beliau tidak akan mau kubur kalau itu tas tuh masih ada di dalam. Jadi saya juga penasaran, jadi saya cari tahu juga sambil baca-baca komentar di situ, karena memang komentar itu paling mengenakan. Ya, saya baca komentar itu apa? Kenapa pendeta itu tidak mau? Karena dia takut kalau suatu saat nanti iblis akan menipu keluarga. Mungkin tiba-tiba mama tua datang bawa kembali rokok, jadi kita sudah mulai, mama tua datang, kita lihat ada rokok, ya kita beli rokok lah, kita taruh di kuburan lah. Bahkan dia bilang apa? Alkitab sekalipun saya tidak izinkan untuk masukkan ke dalam peti. Ngapain juga taruh di dalam peti? Ya kan? Lebih baik Alkitab itu kasih di orang-orang yang dia mau baca. Di dalam peti, mama tua yang sudah meninggal ini tidak bisa baca lagi. Betul? Dia bilang kalau memang kalian tidak mau itu tas, pendeta bilang kalau memang kamu tidak mau itu tas, kasih ke istri saya, anggap saya kenang-kenangan. Tasnya masih bagus. Nah, hal-hal ini yang perlu kita ingat, bahwa jangan sampai iblis itu menipu dengan hal-hal seperti ini. Karena pekerjaannya iblis itu menipu. Saya juga bersyukur, saya juga tahu pemahaman ini. Pemahaman ini saya dapat ketika waktu itu masih kecil kayak Nona dong. Jadi almarhum Bapak Herman Gila meninggal, lalu Tiin datang, dia bilang begini, tadi ada setan. Saya bilang setan di mana? Itu tadi saya ada lihat Bapak tua ada datang. Tapi saya langsung tengking dalam nama Yesus. Saya bilang kok kenapa Tiin bisa tengking? Kan kalau kita kan, Bapak tua ada datang lihat kita, Bapak tua ada lihat. Tidak, itu setan. Itu setan. Setan yang menyerupai orang-orang yang kita sayang. Dan seringkali ajaran-ajaran seperti ini yang apa? Yang membuat akhirnya kita percaya. Tanpa kita sadari, iblis itu pekerjaannya setan. Sebab ketika kita baca firman Tuhan, saya baca firman Tuhan di dalam apa saya sudah lupa. Firman Tuhan bilang begini, orang mati pun, yang waktu Bapak Gembala bawakan, orang mati pun dia akan dihakimi. Orang yang sudah meninggal tidak akan bisa berhubungan dengan kita lagi, sudah selesai waktunya. Nah, iblis ini sedang pakai cara ini. Setan ini untuk cara berpikir kita itu diubahkan. Dia tipu kita. Akhirnya apa? Kita mulai percaya. Ya. Kita harus belajar untuk firman Tuhan bilang apa? Ayat 17, janganlah kamu bodoh, tetapi selidikilah kehendak Tuhan. Betul atau tidak kira-kira? Betul. Jadi kita belajar selidiki Alkitab ini, firman ini, kebenaran ini. Karena disinilah terletak apa yang menjadi kehendak Tuhan. Disinilah terletak apa yang menjadi perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Amin. Belajar selidiki ini firman. Saya sudah siapin firman dari hari Jumat waktu saya duduk dengan
Bapak Gembala cerita-cerita dengan saya, terus beliau bilang, nanti hari Minggu saya mau pergi pelayanan di sana, jadi bawa firman. Akhirnya saya pulang sampai di kantor, saya mulai cari-cari firman Tuhan. Saya mulai bagaimana saya selidiki ini firman, apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Ya, tidak usah kita punya jemaat banyak-banyak lalu tidak masuk surga semua. Lebih baik kita sedikit nih. Ya, lebih baik kita sedikit dan semua masuk surga. Amin. Daripada kita banyak, kita tidak bisa jangkau satu dengan yang lain. Nah, ada beberapa konsekuensi yang terjadi jika kita kehilangan kesempatan. Yang pertama, penolakan dari Tuhan. Hati-hati ya, kalau kita kehilangan kesempatan, Tuhan pasti tolak kita. Firman Tuhan dalam Matius bilang apa? Bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, kami sudah bernubuat demi nama Tuhan, kami sudah membangkitkan orang mati, kami berdoa untuk orang sakit, orang sembuh. Ya, Tuhan bilang apa? Anyalah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Waktu yang ada mereka hanya sibuk dengan mujizat-mujizat, lupa untuk selidiki firman. Betul? Sibuk kita dengan hal-hal jasmani, lupa belajar firman. Apa yang menjadi kehendak Tuhan kita lupa. Terlena dengan dunia ini, akhirnya kita ditolak oleh Tuhan. Hati-hati. Ditolak manusia sakit tuh di hati. Apalagi ditolak untuk Tuhan. Selama-lamanya kita tidak akan bertemu dengan Tuhan lagi. Ya. Nah, yang berikut, jika kita kehilangan kesempatan, apa yang akan terjadi? Kita kehilangan berkat atau upah. Ya, kalau kita kesempatan yang ada ini kita tidak pakai dengan baik, ya, kita akan kehilangan berkat dari Tuhan. Kita jadi hamba-hamba yang setia. Pergunakan waktu dengan baik, kesempatan dengan baik, ya, supaya kita diberkati Tuhan. Kalau saya tanya semua diberkati, mau diberkati, amin? Amin. Jangan kita malu-malu, amin. Amin itu memang semua kita harus diberkati. Dari kesempatan yang ada, pergunakan dengan baik. Kayak Mama Adel hanya 5 tahun saja, 5 tahun si pensiun dari Tini. Ya, si pensiun dari Tini. Jadi kesempatan yang ada ini mamtok, pagi jam 4 mamtok sudah selesai. Ya, minum sudah selesai. Ya. Bahkan Vera juga pagi-pagi dia tidak sarapan di rumah lah, dia sarapan langsung di Tini sana. Ya kan? Kesempatan yang ada kita pergunakan dengan baik. Kita kerja dengan baik supaya kita diberkati Tuhan, toh. Amin. Karena berkat itu berguna untuk kita. Lihat orang yang malas, tidak diberkati Tuhan, kehilangan kesempatan. Itu orang yang malas. Ya, kita ini sedang berusaha untuk mempergunakan waktu menjadi orang-orang yang rajin, dan anak Tuhan harus rajin. Tidak ada yang pemalas, harus rajin supaya diberkati, supaya menjadi berkat. Kalau kita nih diberkati, lalu ketika kita bisa bantu orang, rasanya apa? Senang atau tidak? Senang. Amin. Itulah gunanya berkat yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau kita kehilangan kesempatan, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah penyesalan dan kesedihan. Ya. Alkitab juga menggambarkan penyesalan yang mendalam ketika seseorang menyadari bahwa mereka telah kehilangan kesempatan. Contohnya apa? Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Sudah bilang ini raja mau datang, Tuhan mau datang. Ayo semua siap-siap. Yang bodoh masih main-main saja. Ya, tidak mau pergunakan dengan baik, tidak mau siap-siap dengan baik. Akhirnya apa? Tuhan datang, yang bodoh sudah tidak bisa, kesempatan sudah selesai. Akhirnya ada apa? Penyesalan. Ya, orang bilang apa? Menyesal itu kenapa? Menyesal itu tidak ada gunanya.
Coba semua bilang menyesal itu tidak ada gunanya. Iya, menyesal itu tidak ada gunanya, tidak mendatangkan kebaikan juga untuk kita. Jadi pergunakan kesempatan supaya jangan menyesal di kemudian hari. Coba saya dulu begini baik. Coba saya dulu buat begini baik. Saya tidak akan menyesal. Menyesal sudah selesai. Yang berikut, apa yang terjadi ketika kita kehilangan kesempatan? Alkitab mengatakan ketika kita kehilangan kesempatan, maka kita juga kehilangan untuk hidup bersama-sama dengan Bapa di surga nanti. Ya, pergunakan kesempatan yang ada. Dan yang terakhir, ketika kita kehilangan kesempatan, kita akan kehilangan apa? Damai sejahtera dan sukacita. Ya. Jadi firman Tuhan pagi hari ini ajarkan kepada kita banyak hal. Amin. Saya tanya dulu, firman Tuhan pagi ini ajarkan kepada kita banyak hal, betul? Kita terima firman ini, amin. Ya, kita harus bijaksana mengelola waktu di tengah-tengah dunia yang jahat. Saya sampaikan dari mimbar ini, mari jaga anak-anak kita dengan baik. Ya, nasihatin mereka dengan baik. Bawa mereka kepada Tuhan. Bawa anak-anak kita kepada sumber yang tepat, supaya kita jangan menyesal di kemudian hari. Ya, saya di tempat ini juga bersyukur. Bersyukur. Walaupun mungkin ya orang tua mengalami proses yang luar biasa, tapi saya bersyukur melalui proses itu juga akhirnya saya ada dan saya kenal Tuhan. Ya. Kita harus bersyukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bawa anak-anak kita kepada sumbernya, kepada Yesus. Jangan kita hanya mau tahu apa yang Tuhan kasih, jangan. Tapi kita mau berikan kehidupan kita kepada Tuhan. Kehidupan keluarga kita, kita bimbing keluarga kita. Untuk mereka lebih mendekat dengan Tuhan. Waktu yang ada, kesempatan yang ada, kita bina keluarga kita. Amin. Kita bawa keluarga ini mendekat dengan Tuhan, supaya keluarga kita ini tidak gampang dihancurkan oleh iblis. Iblis sedang berusaha untuk menghancurkan keluarga demi keluarga. Ya, iblis sedang berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga. Perselingkuhan terjadi. Sampai saya dengar pagi-pagi saya biasa kalau saya olahraga di sini, saya selalu dengar khotbah. Jadi Ibu Debbie Basir bilang begini, sekarang pelakor-pelakor tuh mereka tidak takut, mereka lebih ganas. Lebih ganasnya itu begini, kalau dulu kan kalau kedapatan dia merebut suami orang, dia malu, ya toh, dia malu. Sekarang nanti pelakor yang WA kembali istri saya, lebih baik pisah sudah, karena dia lebih cinta saya daripada cinta kamu. Ya, ini pelakor-pelakor sekarang ini jahat. Mereka terang-terangan, mereka tidak ada rasa malu lagi, tidak ada rasa berdosa lagi. Bapak Ibu boleh lihat di Atambua yang pernah viral itu toh, orang tidak ada rasa malu. Rasa malu ketika melakukan kejahatan itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena dia tuh sudah jadi tawanannya iblis. Jadi dia sudah tidak ada rasa malu. Makanya saya bilang, bina kita pun keluarga ini, bina kita punya keluarga ini supaya mendekat dengan Tuhan, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak baik, tidak diinginkan. Bina anak-anak kita supaya mereka bertumbuh dalam takut akan Tuhan, bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar, ya, anak-anak yang punya pergaulan yang baik. Itu yang perlu kita lakukan. Karena dunia ini jahat. Kita lengah sedikit, iblis rebut. Alkitab bilang apa? Hidup ini selangkah dengan maut. Hati-hati, salah sedikit jatuh. Perlu libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ini kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Saya pribadi pun sangat diberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, saya sendiri saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sendiri saja tuh
berusaha untuk selalu sampaikan hal-hal yang baru kepada jemaat Tuhan. Kenapa? Karena kita memakan hal-hal yang fresh untuk rohani kita. Dan saya mau firman Tuhan yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat semua harus bertumbuh. Amin. Harus bertumbuh. Saya mau kita semua ini sama-sama bertumbuh. Amin.